Pemimpin Hizbullah telah mengatakan sudah membuat cacat sebanyak 2.000 tentara Zionis. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah mengklaim bahwa kelompoknya telah melukai sekitar 2.000 tentara Israel dalam serangannya. Hizbullah dan Israel telah terlibat dalam pertempuran lintas batas sejak 8 Oktober, sehari setelah serangan mendadak kelompok Palestina Hamas di Israel Selatan. Pertempuran antara Israel dan Hizbullah secara bertahap meningkat menjadi serangan roket saling balas. Hizbullah telah kehilangan 129 pejuang, namun ia berhasil melumpuhkan ribuan pasukan Zionis. Nasrallah mengutip rumah sakit di Israel Utara serta pengamatan para pejuang Hizbullah di sepanjang perbatasan untuk menyampaikan angka tersebut dan mengklaim bahwa para pejabat Israel menyembunyikan jumlah korban sebenarnya. Akhir-akhir ini mereka mulai berbicara tentang jumlah korban tewas dan luka-luka, namun ini bukanlah angka sebenarnya. Banyak ahli di Israel mengatakan bahwa kenyataannya angka tersebut 3 kali lebih tinggi, kata Nasrallah. Nasrallah juga memberikan angka jumlah serangan yang dilakukan Hizbullah, mengklaim kelompok Lebanon tersebut telah melakukan lebih dari 670 operasi selama 3 bulan terakhir yang sukses. Dia mengatakan bahwa seluruh 48 menara pengawas Israel di sepanjang perbatasan telah menjadi sasaran serangan Hizbullah yang mengakibatkan kerugian finansial, ratusan juta, serta hilangnya kapasitas pengawasan oleh Israel. Di samping itu, Nasrallah juga menambahkan akibat aktivitas Hizbullah di perbatasan Lebanon, Israel terpaksa mengalihkan sumber daya dari operasi militernya di Gaza. Pengungsian puluhan ribu warga dari rumah mereka di Israel Utara juga menambah beban politik dan ekonomi bagi pemerintahan Israel. Nasrallah sekali lagi memperingatkan bahwa respon terhadap pembunuhan tersebut akan terjadi tanpa merinci kapan atau bagaimana pembalasan akan dilakukan pada Zionis. Sebelumnya, Hizbullah dan Israel terlibat perang berdarah pada tahun 2006 yang menyebabkan ribuan warga Lebanon meninggal. Dan mereka juga meninggalkan rumah mereka karena pemboman udara besar-besaran oleh Israel. Gerakan Lebanon juga terlibat dalam perang saudara di Suriah mendukung rezim Bashar al-Assad. Baru 2 ini dikabarkan jika banyak sekali pasukan Israel yang jumlahnya hingga ribuan mendapatkan bencana dan penyakit yang tidak disangka sebelumnya akan terjadi. Hal ini menyerang para tentara Israel setelah mereka juga telah menghancurkan banyak sekali masjid di Gaza dan membuat Palestina tak mendengar banyak adzan berkumandang. Dalam serangkaian serangan di Gaza, tentara Israel menghancurkan puluhan masjid, termasuk Masjid Al-Omari yang ikonik dan terkenal karena signifikansi historis dan arkeologisnya. Kehancuran tersebut membuat warga Palestina, baik di Gaza maupun di diaspora, berduka atas hilangnya masjid dengan warisan unik tersebut. Sejak 7 Oktober, pasukan Israel telah menghancurkan seluruh atau sebagian lebih dari 300 masjid dan 3 gereja. Sebagai konsekuensinya, lingkungan yang terkena dampak kini kehilangan penanda waktu salat, kehilangan suara azan yang menggugah jiwa yang pernah bergema di seluruh kota. Kami tidak lagi mendengar adzan di lingkungan kami karena kehancuran total di wilayah timur kota, termasuk masjid, ujar Khalid Abu Jame, warga berusia 25 tahun di kota selatan Han Younis. Warga di sini kini mengumandangkan azan melalui ponsel mereka. Perang ini tidak seperti yang pernah kita alami sebelumnya. Masjid, simbol iman kita, menjadi sasaran tanpa pandang bulu, ungkap dia. Berkaca pada kenangan berharga yang terkait dengan Masjid Al-Omari, Jame menekankan peran sentralnya dalam kehidupan sehari-hari. Kami memiliki kenangan indah tentang masjid ini.
Kami biasa salat di sana setiap hari, melaksanakan salat Ramadan dan Idul Fitri, membaca Al-Quran, dan bertemu sebagai teman, upapar dia kepada MEE. Jantung komunitas Jame menunjukkan masjid telah tertanam kuat dalam kehidupan mereka sejak masa kanak-kanak. Azan berfungsi sebagai bangun pagi mereka dan masjid berdiri sebagai penanda petunjuk bagi siapapun yang mencari rumahnya, ungkap dia. Ini lebih dari sekedar bangunan, itu mewakili jantung komunitas, kepapar dia. Jame menekankan, membangun kembali lingkungan mereka terkait erat dengan membangun kembali masjid-masjid karena tempat-tempat tersebut bukanlah pertimbangan sekunder melainkan landasan utama kehidupan mereka. Masjid Agung Omari didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Omar bin Al-Khattab. Dulunya merupakan kuil Romawi dan kemudian menjadi gereja, bangunan ini menjadi masjid terbesar setelah penaklukan Islam. Terletak di kota tua Gaza, dekat Palestine Square, luasnya 4.100 meter persegi, dengan halaman seluas 1.190 meter persegi yang dapat menampung lebih dari 3.000 jemaah. Saya tidak pernah berpikir perang ini akan menghancurkan masjid-masjid, keluh Saeed Labad, penduduk asli Gaza. Pria berusia 45 tahun itu kini tinggal di Turki, namun keluarganya tinggal di dekat Masjid Al-Omari di Shujaya, kota Gaza. Saya menghadiri setiap salat di sana. Ini adalah tempat kuno yang sangat disayangi anak-anak saya. Saya bertanya-tanya mengapa masjid itu dihancurkan, apakah masjid tersebut mengancam para penjajah, ujar dia. Masjid-masjid ini menyimpan kenangan kita, terutama selama bulan Ramadan. Perang ini melenyapkan segalanya. Saya berharap Gaza akan dibangun kembali setelah perang, sehingga saya dapat menghidupkan kembali momen-momen indah ini dan mengunjungi kembali tempat-tempat ini bersama keluarga saya, ungkap dia.